Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Desa Putra, tergabung dalam kelompok 6. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Statistika Probabilitas, khusus untuk soal nomor 6, yaitu analisis regresi linier sederhana mengenai pengaruh investasi perusahaan terhadap pertumbuhan laba. Video ini akan menjelaskan mulai dari studi kasus, proses pengolahan data, hasil model regresi, uji signifikansi, hasil prediksi, interpretasi koefisien, hingga pengujian asumsi klasik dan kesimpulan akhir. Kita mulai dari studi kasusnya. Soal nomor 6 ini menceritakan seorang CFO atau Chief Financial Officer yang ingin mengetahui apakah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan tersebut. Data yang digunakan dikumpulkan dari 30 perusahaan, di mana masing-masing perusahaan melaporkan nilai investasinya dalam ribuan dolar dan pertumbuhan labanya dalam bentuk persentase. Ada 5 pertanyaan yang perlu saya jawab dalam analisis ini. Pertama, apakah hubungan antara investasi dan pertumbuhan laba ini signifikan? Kedua, bagaimana bentuk model regresinya? Ketiga, berapa prediksi pertumbuhan laba jika investasi sebesar $450.000? Keempat, bagaimana interpretasi koefisien regresinya? Dan yang kelima, bagaimana hasil uji normalitas serta uji homoskedastisitas dari model ini. Untuk metode analisisnya, saya menggunakan regresi linier sederhana, dilanjutkan dengan uji T dan uji F untuk menguji signifikansi, serta uji Sharpe-Wild untuk normalitas dan uji Bruch-Pagan dan homoskedastisitas. Sebelum masuk ke perhitungan, saya tentukan dulu variabel independen dan variabel dependennya. Variabel independen atau variabel bebas dalam kasus ini adalah investasi perusahaan yang diukur dalam ribuan dolar. Ini adalah variabel yang diduga mempengaruhi atau memengaruhi variabel lainnya. Sedangkan variabel dependent atau variabel terikatnya adalah pertumbuhan laba yang diukur dalam bentuk persentase. Ini adalah variabel yang menjadi fokus prediksi kita. Selanjutnya saya merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi perusahaan terhadap pertumbuhan laba. Atau dengan kata lain, koefisien beta 1 sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan sebaliknya, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap pertumbuhan laba atau koefisien beta 1 tidak sama dengan 0. Hipotesis inilah yang akan saya uji melalui uji T dan uji F pada slide-slide berikutnya. Pada slide ini saya tampilkan diagram pencar atau scatter plot dari 30 data perusahaan tersebut. Setiap titik biru mewakili satu perusahaan, dengan posisi horizontal menunjukkan besarnya investasi dan posisi vertikal menunjukkan pertumbuhan labanya. Bisa dilihat bahwa titik-titik ini membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas dan mengikuti garis regresi berwarna emas ini dengan cukup rapat. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara investasi dan pertumbuhan laba bersifat positif. Secara statistik, nilai korelasi Pearson yang saya peroleh adalah 0,9038 yang termasuk kategori korelasi yang sangat kuat.
Sementara itu koefisien determinasi atau R kuadratnya sebesar 0,8169, yang artinya sekitar 81,7% variasi pertumbuhan laba perusahaan dapat dijelaskan oleh besarnya investasi yang dikeluarkan. Sisanya sekitar 18,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model ini. Selanjutnya saya menjelaskan pengolahan data menggunakan analisis regresi linear sederhana dan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 10,2583 ditambah 0,0402X, di mana Y topi adalah pertumbuhan laba yang diprediksi dan X adalah nilai investasi perusahaan dalam ribuan dolar. Dari tabel koefisien, nilai konstanta atau A sebesar 10,2583 dan nilai slope atau B sebesar 0,0402 dengan standar error 0,00360 serta nilai T hitung sebesar 11,178 dan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Secara keseluruhan, dengan jumlah sampel 30, nilai koefisien korelasi R sebesar 0,9038, R kuadrat 0,8169, dan F hitung sebesar 124,94. Dengan signifikansi F juga kurang dari 0,001. Ini artinya model regresi yang saya bangun ini signifikansi secara statistik, baik dilihat dari koefisien slope-nya secara individu maupun dari model secara keseluruhan. Di slide ini saya jelaskan lebih detail mengenai dua uji signifikansi yang saya lakukan. Yang pertama uji T yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Hasilnya T hitung sebesar 11,178 dengan derajat bebas 28. Dan T tabel pada taraf signifikansi 5% sekitar 2,048. Karena T hitung jauh lebih besar dari T tabel dan P value-nya kurang dari 0,001, maka keputusannya H0 ditolak. Artinya investasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, uji F yang digunakan untuk menguji signifikansi model secara simultan atau keseluruhan. Hasil F hitung sebesar 124,94 dengan derajat bebas 1 dan 28 serta P value-nya juga kurang dari 0,001. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 juga ditolak. Yang artinya model regresi ini secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan varian pertumbuhan laba perusahaannya. Jadi dari kedua uji ini saya menyimpulkan bahwa hubungan antara investasi dan pertumbuhan laba ini memang benar-benar signifikan, bukan kebetulan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu berapa prediksi pertumbuhan laba jika sebuah perusahaan mengeluarkan investasi sebesar 450.000 dolar. Caranya saya masukkan nilai X sama dengan 450 ke dalam persamaan regresi yang sudah kita peroleh tadi. Y sama dengan 10,2583 ditambah 0,0402 dikali 450. Y sama dengan 10,2583 ditambah 18,0923. Sehingga hasil akhirnya Y sama dengan 28,3505 atau dibulatkan menjadi 28,35%. Jadi jika sebuah perusahaan meningkatkan investasinya hingga 450.000 dolar, maka model ini memprediksi pertumbuhan labanya akan mencapai sekitar 28,35%, mengikuti tren linear positif yang terbentuk dari data 30 perusahaan yang kita amati. Sekarang saya akan menjelaskan makna dari koefisien regresi yang telah diperoleh. Yang pertama, konstanta A sebesar 10,2583. Ini artinya ketika nilai investasi perusahaan sama dengan 0, maka
pertumbuhan laba diprediksi sebesar 10,26%. Namun perlu dicatat, nilai ini merupakan titik dasar dari model dan tidak selalu bermakna praktis secara langsung. Karena nilai investasi nol berada di luar rentang data investasi yang sebenarnya kita amati. Yang kedua, dan ini yang paling penting, yaitu koefisien slope B sebesar 0,0402. Artinya setiap kenaikan investasi sebesar $1.000 diasosiasikan dengan kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,0402 poin persentase. Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus. Karena tandanya positif, ini menegaskan bahwa hubungan antara investasi dan pertumbuhan laba bersifat searah. Semakin besar investasi, semakin besar pula pertumbuhan labanya. Yang ketiga, terkait makna bagi pengelolaan anggaran. Temuan ini menjadi dasar kuantitatif bagi seorang CFO bahwa peningkatan alokasi investasi secara konsisten berasosiasi dengan pertumbuhan laba yang lebih tinggi. Sehingga investasi bisa dipertimbangkan menjadi salah satu pengungkit atau leverage dalam strategi pertumbuhan perusahaan ke depannya. Setelah model regresinya jadi, saya juga perlu melakukan pengujian asumsi klasik agar model ini benar-benar layak digunakan untuk inferensi dan prediksi. Yang pertama adalah uji normalitas residual menggunakan uji Sharpe-Wild dan divisualisasikan melalui QQ plot. Dari grafik QQ plot ini terlihat titik-titik residual mengikuti garis diagonal dengan cukup konsisten, tanpa ada penyimpangan yang mencolok di ujung-ujungnya. Secara statistik, nilai W dari ujung Sharpe-Wild adalah 0,9802 dengan p-value sebesar 0,8299. Karena p-value ini jauh lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 tidak ditolak. Artinya, residual dari model regresi ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Pengujian asumsi klasik kedua adalah uji homoskedastisitas, yaitu untuk melihat apakah sebar residual memiliki varians yang konstan di sepanjang nilai prediksi. Saya menggunakan uji Birch-Pagan serta memvisualisasikannya melalui residual plot. Dari grafik ini terlihat titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol, tanpa membentuk pola tertentu seperti corong atau kerucut. Ini adalah indikasi awal bahwa variansnya konstan. Secara statistik, nilai LM dari uji Birch-Pagan sebesar 1,1686 dengan p-value sebesar 0,2797. Karena p-value ini lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 tidak ditolak. Artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model ini. Atau dengan kata lain, modelnya bersifat homoskedastis. Dengan terpenuhinya kedua asumsi klasik ini, normalitas dan homoskedastisitas, maka model regresi yang saya bangun ini dapat dikatakan layak dan valid untuk digunakan dalam inferensi maupun prediksi. Sebagai penutup, saya akan merangkum seluruh hasil analisis pada soal nomor 6 ini. Pertama, terdapat hubungan yang positif dan kuat antara investasi dan pertumbuhan laba perusahaan dengan nilai korelasi sebesar 0,9038 dan p-value-nya kurang dari 0,001 yang menunjukkan hubungan ini signifikan secara statistik. Kedua, model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 10,2583 ditambah 0,0402X
dengan nilai R kuadrat sebesar 0,8169. Yang berarti investasi mampu menjelaskan 81,7% variasi dari pertumbuhan laba. Ketiga, hasil uji T dan uji F sama-sama menegaskan bahwa baik koefisien slope secara parsial maupun model secara keseluruhan terbukti signifikan sehingga H0 ditolak. Keempat, pada tingkat investasi sebesar $450.000, pertumbuhan laba perusahaan diprediksi akan mencapai sekitar 28,35%. Dan kelima, asumsi klasik dari model ini telah terpenuhi dengan baik. Residualnya berdistribusi normal berdasarkan uji Sharpe-Wilk dengan p-value 0,8299 dan bersifat homoskedastis. Berdasarkan uji Birch-Pagan dengan p-value 0,2797, sehingga model regresi ini layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait investasi dan proyeksi pertumbuhan laba perusahaan. Demikian presentasi dari saya, Muhammad Septiandi Saputra, kelas IF 201, mata kuliah Statistik Probabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.